Hari baru, semangat baru, dan kabar baru. Loka 10 menyapa Anda setiap pagi memberi informasi yang bukan hanya penting, tetapi juga menginspirasi. Rano Karno optimis dengan dibukanya rute baru Trans Jabodetabek Sawangan Lebak Bulus ini dapat mengurangi kemacetan dan memudahkan masyarakat, terutama warga Depok yang hendak ke Jakarta. Agak berkeringat aman, cuman mungkin agak waktunya lama, tapi jauh lebih aman. Dengan rangkuman peristiwa aktual, lengkap dengan analisa dan liputan dari lapangan. Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini mau ke balik kota nih, saya sama Pak Sekwan, kemudian Pak Asisten nih, kita sama-sama mau ke balai kota. Loka 10, lebih dari sekedar berita. Loka TV. Polemik tambak nikel di Raja Ampat. Ondel-ondel akan dilarang mengemen. Bocah 10 tahun dibegal hingga terseret 15 meter. Selamat pagi pemirsa Loka TV, senang sekali saya Kafila Livia bisa menemani Anda di program Loka 10, edisi Selasa 10 Juni 2025. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menimbulkan kontroversi karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan. Baru-baru ini, aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Wilayah yang dianggap tanah surga karena keindahan alamnya itu terancam rusak akibat penambangan itu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, mengungkapkan aktivitas penambangan di Raja Ampat terjadi di pulau-pulau kecil. Hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Regulasi tersebut melarang aktivitas tambang di pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut ada 4 perusahaan tambang nikel menjadi objek pengawasan, yaitu PT GAK Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Remon Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Sementara itu, pemerintah daerah mengaku tak punya kekuatan untuk menahan investasi yang datang dari pusat ini karena bukan kewenangan pemerintah daerah. Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI menyebut pertambangan nikel ini memiliki potensi dampak kerusakan lingkungan yang serius. Salah satunya air bersih dan berpotensi hilangnya salah satu tempat wisata yang diakui UNESCO. Sekarang masih baru sedikit dibandingkan dengan luas pulaunya. Nanti kalau terus-menerus dibabat begitu ya, nggak akan ada lagi kehilangan sumber air biasanya, kemudian juga rawan longsor ataupun banjir bandang itu sudah terjadi sebenarnya di kepulauan di sebelahnya ya, yang di Maluku Utara itu beberapa pulau kecil juga yang sama ada tambang nikelnya sudah terjadi ya, banjir bandang, kekurangan air bersih. Nah ini kalau dibiarkan ke kepulauan tetangganya begitu, itu pasti akan terjadi hal yang sama yang terjadi di Maluku Utara. Masyarakat adat menilai pemerintah lambat merespon persoalan tambang nikel di Raja Ampat. Mereka meminta pemerintah memberi instruksi lebih tegas dan jelas untuk mengevaluasi pertambangan nikel di Raja Ampat dan menuangkan dalam bentuk peraturan menteri atau semacamnya. Nah kalau itu jelas ya, pastikan warga adat di sana pasti yang memang jumlahnya sedikit ya, tidak banyak begitu ya, tertekan dengan adanya populasi dari luar yang melakukan penambangan dan buat mereka kan kehilangan hutan, kehilangan laut itu berarti kan kehilangan budaya mereka ya, kehilangan penghidupan mereka yang ada di sana selama ini gitu. Jadi ini sangat terancam gitu. Dan ketika pulaunya rusak kan mereka nggak bisa lagi tinggal di sana dan sangat sulit sekali tinggal di sana ya kalau pulaunya sampai dibiarkan hancur
Dan bukan sekedar pulau itu ya, tapi juga gugusan pulau-pulau di sekitarnya ya, bukan pulau yang ditambang aja yang akan berpengaruh dari dampak akibat dari si tambangnya tersebut. Masalah pertambangan nikel di Raja Ampat ibarat fenomena gunung es, akumulasi dari investasi di Indonesia yang mengabaikan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, serta mengabaikan proses transparansi di awal yang seharusnya melibatkan masyarakat secara substansial. Dari Jakarta, Dwi Prasetyo, Dwi Septian, Loka TV. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat ini? Berikut adalah tanggapan masyarakat soal pertambangan nikel itu. Harusnya sih berhenti ya sebelum alamnya makin rusak karena limbah-limbah dari pertambangnya kan banyak yang contohnya kayak di Halmahera, lautnya itu jadi coklat karena limbah hasil pertambangan. Jadi sebelum telat harusnya dihentikan sih. Menurut aku sayang ya tempat sebagus itu dipakai buat pertambangan nikel gitu. Terus sekarang juga kan banyak yang demo ya terkait itu. Jadi kalau aku sih kontra sama keputusan pemerintah gitu untuk itu. Karena sayang aja. Oh gini ya, pertambangan nikel di Raja Ampat itu kan sebenarnya kan awalnya kan itu tempat wisata ya, destinasi wisata. Cuman kan karena dalam tanda petik keserakahan dan adanya orientasi bisnis jadinya merusak lingkungan gitu sih. Jadi di sana itu kan ada ekosistem habitat yang harusnya dijaga gitu. Dan itu juga bisa menjadi konflik bagi masyarakat lokal di masa depan. Jadi kalau menurut saya sih itu kurang humanis gitu, dan tentunya merusak ekologi tempat wisata itu gitu. Timnas Indonesia tandang ke markas Timnas Jepang pada matchday ke-10 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 10 Juni 2026 di Stadion Suita. Meski keduanya lolos ke babak berikut, pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi kedua tim. Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Samurai Biru itu bahkan sudah mengunci status juara grup C. Situasi tersebut membuat fokus Jepang sedikit menurun yang terlihat saat mereka tumbang 0-1 dari Australia. Sementara itu Indonesia juga telah mengamankan langkah ke babak berikutnya. Skuad Garuda dipastikan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu laga ini tak lagi menentukan posisi Indonesia di klasmen. Meski demikian pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi kedua tim. Jepang tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif, terlebih karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Di sisi lain Indonesia ingin memberikan pesan tegas bahwa keberhasilan menembus putaran keempat bukanlah pencapaian yang bisa dianggap remeh. Pada pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 15 November 2024, Indonesia belum mampu memberikan perlawanan berarti. Perbedaan kualitas antara kedua tim terlihat jelas di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Sejumlah pemain andalan juga akan diturunkan Patrick Kluivert untuk meladeni tim Samurai Biru. Dikabarkan kiper timnas Indonesia Marten Pas juga sudah bisa bermain. Kita berharap timnas Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya melawan Jepang nanti. Memperoleh jersey secara langsung dari pemain timnas Indonesia tentu meninggalkan kesan positif bagi seorang penggemar. Bahkan jersey tersebut dibingkai untuk dijadikan koleksi pribadi. Kolektor jersey ini datang dari supporter timnas Garuda bernama Bekti Nugroho. Bekti mulai suka mengoleksi jersey sejak tahun 2013. Sebagai kolektor, ia sangat tahu perbedaan jersey yang dipakai pemain dan replika. Ia sendiri selalu memburu jersey yang digunakan para pemain. Tentu saja sebagai kolektor, untuk dikoleksi kita lebih prefer player issue. Karena player issue kan speknya seperti apa yang dipakai pemain kan. Jadi ya kalau misalkan ditanya prefer yang mana, pasti prefer player issue. Cuman replika tetap biasanya saya punya untuk saya pakai buat beater. Jadi kayak misalkan nonton di stadion yang sering dipakai, karena replika itu lebih membala, lebih secara bahan dia lebih awet dibanding player issue. Karena player issue kan memang dibikin tipis, dibikin ringan untuk dipakai sekali oleh pemain kan. Sementara ia baru aktif memburu jersey timnas dilakukan 1 tahun terakhir. Karena dirinya banyak mengumpulkan jersey klub, namun jersey timnas masih sangat sedikit. Fun fact-nya kalau untuk jersey timnas sebenarnya koleksinya baru sekitar setahun ya.
Cuman kalau jersey-jersey yang lain kan udah dari 2013 saya koleksi jersey beberapa jersey klub Manchester United, kemudian Inggris, kemudian Persebaya. Nah, ya baru tahun kemarin ini kayak berpikiran kok malah timnas saya nggak punya banyak. Akhirnya saya berpikiran untuk melengkapi jersey timnas. Saat ini ia telah mengumpulkan ratusan jersey tim nasional Indonesia yang berhasil dikumpulkan. Memburu jersey timnas bukan tidak memiliki tantangan. Ia mengaku kesulitan untuk mengumpulkan jersey timnas pada zaman dahulu. Yang jersey-jersey yang susah dicari yang lama-lama sih, yang terutama yang nggak ada template-nya. Yang misalkan kita harus cari match worn-nya, contoh kayak saya akhirnya dapat Ghazali tahun 2004. Itu karena memang dia nggak ngeluarin template per issue atau replikanya, jadi ya mau nggak mau untuk mendapatkan jersey apparel Ghazali di tahun itu harus nyari match worn-nya. Itu contoh yang susah dicari. Sebagai kolektor jersey timnas, tentu saja Bekti berharap timnas Indonesia terus mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kesempatan itu bukan tidak mungkin karena Indonesia sudah masuk ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia, meski nanti akan bertemu tim kuat dari Timur Tengah. Dari Jakarta, Syarif Muhammad, Ardi Wibowo, Loka TV. Ondel-ondel akan dilarang mengamen. Informasinya sesaat lagi, tetap di Loka 10. Sebuah reality show yang membawa Gen Z dan Gen Alpha merasakan langsung berbagai profesi unik dan menantang yang penuh inspirasi. Sobat Gen Z, ini kemiringannya 90 derajat. Dunia Gen Z hadir di Lok TV untuk membuka wawasan bahwa setiap profesi memiliki peranan penting dan pantas dihargai. Dipandu host dari mahasiswa dengan jurusan yang relevan, serta obrolan yang akrab bersama setiap narasumbernya. Temukan juga ekspresi dan refleksi lucu serta menggelitik dari host saat melakukan aksi-aksinya dalam Dunia Gen Z. Pernah keliling dunia? Tahu tempat-tempat bersejarah dan tokoh inspiratif hingga peristiwa unik dan menarik? Saksikan Out of the Box. Menyebut kota terlarang tak afdol rasanya jika tidak membahas salah satu kota wilayah di pusat kota Beijing, Cina. Program dengan konsep magazine yang akan mengulas kisah dan informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Dikemas secara mendalam dan informatif, sehingga bisa menjadikan jendela dunia untuk menambah pengetahuan. Out of the Box, hanya di Loka TV. Ondel-ondel merupakan seni budaya Betawi yang memiliki makna serta nilai positif yang patut dijaga keberadaannya. Dengan alasan kelestarian, beberapa waktu belakangan, Pemprov Jakarta berencana melarang penggunaan ondel-ondel untuk sarana mengamen. Lantas, seperti apa nasib yang akan dialami para seniman ondel-ondel jalanan ini jika memang pelarangan tersebut benar diterapkan? Nasib ondel-ondel di Jakarta akan memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Jakarta melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan. Pemerintah daerah akan mendorong pembentukan regulasi atau undang-undang untuk melestarikan ondel-ondel sebagai bagian dari warisan budaya Betawi. Di kawasan Jakarta Pusat terdapat satu kampung yang dijuluki sebagai Kampung Ondel-Ondel. Hampir sebagian penghuni di sini berprofesi sebagai seniman ondel-ondel yang menggantungkan nasibnya di boneka berukuran besar ini. Kampung ini dijuluki sebagai pusat ondel-ondel sejak tahun 2018. Nampak beragam ondel-ondel dari berbagai ukuran hingga warna-warna nyentrik ada di sini.
Kampung ondel-ondel ini baru sebenarnya didirikannya sama warga sekitar sendiri gitu. Karena kan di sini tempatnya emang naruhnya di jalanan. Lain kayak di Setu Baba kan tempatnya emang ada tempatnya dia emang ada tempat layak lah dinikmatnya. Biasanya warga kampung ondel-ondel menyediakan jasa sewa ondel-ondel untuk berbagai acara sesuai kebutuhan konsumen. Mulai dari pernikahan hingga gelaran event pemerintahan. Namun para warga setempat juga menggunakan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan untuk bertahan hidup. Ya kalau menurut saya sih boleh-boleh aja. Cuman kan dikasih solusi atau tempat wadah. Ya apalagi kalau dikasih kerjaan itu lebih bagus. Kan kalau ini umpamanya kagak boleh, habis gimana dong? Kita kan ngontrak buat istri anak gitu. Tentu banyak penghuni kampung ondel-ondel berharap adanya regulasi yang adil terkait kondisi ekonomi mereka. Jika memang pelarangan penggunaan ondel-ondel untuk mengamen disahkan. Di era modern ini seniman ondel-ondel jalanan menganggap dengan cara mengamen pun juga merupakan bentuk melestarikan budaya ondel-ondel sebagai wajah Betawi. Dari Jakarta, Syarif Muhammad, Ardi Wibowo, Loka TV. Warga serbu rute baru Transjakarta Blok M Bogor. Antrian panjang tak terhindarkan hingga ke terowongan bawah terminal Blok M. Setelah terjadi lonjakan penumpang di bus Transjakarta Blok M menuju Bogor, dapat dilihat juga di belakang saya itu terjadi antrian yang sangat panjang dan antusiasme dari para penumpang bus Transjakarta menuju Bogor yang baru saja diresmikan pada tanggal 6 Juni 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan Transjakarta rute baru Blok M Bogor sebagai koridor ke-14 yang menghubungkan moda transportasi ke wilayah sekitar. Pengoperasian Transjakarta rute Blok M Bogor akan dilakukan setiap hari. Adapun keberangkatan awal adalah pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari kedua arah. Sedangkan untuk keberangkatan terakhir adalah pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari kedua arah. Dikarenakan armada yang masih sangat sedikit, antrean penumpang pun membludak. Karena mungkin perjalanan jauh kan, dengar-dengar katanya cuma 2 jam, jadi kayak kalau diri pegel juga gitu ya. Kalau kakak aslinya dari mana nih kak? Dari Depok. Tapi mau coba naik Transjakarta. Ini pertama kali atau sudah pernah naik kak? Pertama kali. Ngelihat dari tadi ini kan ada dari ujung ke ujung nih ada ibu-ibu, terus ada bapak-bapak juga, ada yang sudah tua, ada yang lansia, ada yang muda gitu. Itu tanggapan kakaknya sendiri gimana ya? Mana yang perlu diprioritasin? Sebenarnya semuanya juga pada pengen naik juga, tapi kayak mungkin lansia boleh diprioritasin dulu. Benar, kami kan jauh ya dari Cibinong ke Jakarta kan luar biasa tuh transportasinya. Nah dengan adanya ini adalah solusi sekali nih bagi saya nih. Tapi kan saya harus tahu dulu nih supaya berangkat jam berapa, kemudian rutenya mana, kemudian saya nanti terus naik apa lagi sampai sekolah jangan sampai juga terlambat kan gitu. Kalau menurut ibu sendiri gimana nih? Kan dari atas tuh masih antri banyak nih bu, sampai bawah nih saya juga lihat makin bertambah ya bu ya. Bukannya berkurang, alhamdulillah gitu. Nah tanggapan ibunya sendiri gimana nih kalau ngantrinya lama gini bu? Kalau menurut saya sih kemungkinan hari ini kan seperti saya berangkat tadi banyak warga Bogor yang ingin mencoba kendaraan Transjakarta ini yang dari Barangnang Siang sampai ke Blok M. Katanya tadi saya dengar juga sampai Blok M nanti main-main muter-muter baik lagi. Jadi kayaknya karena hari libur kemungkinan mencoba lah. Tapi nggak tahu kalau besok saya juga pengen tahu lagi lah besok kan gitu. Iya memang karena perjalanan kan Bogor kan jauh juga ya Jakarta Bogor, makanya kalau bisa juga kursinya ditambah, dimodif gitu ya. Iya betul, boleh juga ya Pak ya. Iya. Ide bagus untuk pemerintah ya Pak ya. Dengan membludaknya penumpang Transjakarta rute baru ini, diharapkan adanya tambahan armada guna memaksimalkan penggunaan Transjakarta Blok M Bogor. Dari Jakarta, Siti Aminah, Deborah Desi Sabatini, Loka TV. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi. Bocah 10 tahun menjadi korban begal.
Pernah keliling dunia? Tahu tempat-tempat bersejarah dan tokoh inspiratif hingga peristiwa unik dan menarik? Saksikan Out of the Box. Menyebut kota terlarang tak afdol rasanya jika tidak membahas salah satu kota wilayah di pusat kota Beijing, Cina. Program dengan konsep magazine yang akan mengulas kisah dan informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Dikemas secara mendalam dan informatif, sehingga bisa menjadikan jendela dunia untuk menambah pengetahuan. Out of the Box, hanya di Loka TV. Sebuah reality show yang membawa Gen Z dan Gen Alpha merasakan langsung berbagai profesi unik dan menantang yang penuh inspirasi. Sobat Gen Z, ini kemiringannya 90 derajat. Dunia Gen Z hadir di Loka TV untuk membuka wawasan bahwa setiap profesi memiliki peranan penting dan pantas dihargai. Dipandu host dari mahasiswa dengan jurusan yang relevan, serta obrolan yang akrab bersama setiap narasumbernya. Temukan juga ekspresi dan refleksi lucu serta menggelitik dari host saat ikut melakukan aksi-aksinya dalam Dunia Gen Z. Akibat lepas dari pantauan orang tua, balita berusia 18 bulan ditemukan tewas akibat terbawa arus aliran kali saat hujan deras melanda kota Depok. Orang tua korban tak kuasa menahan kesedihan. Petugas gabungan dari Basarnas dan Dinas Pemadam Kebakaran berhasil menemukan jasad korban di aliran Kali Baru, Depok, Jawa Barat. Orang tua korban pun histeris saat sang anak berhasil ditemukan. Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Fazri, mengatakan pihaknya berhasil menemukan jasad korban 400 meter dari titik akhir laporan hilangnya korban. Korban ditemukan tersangkut bambu di aliran kali dengan kedalaman 1 meter. Ya, kami menemukan jenazah korban. Memang awalnya kami melakukan membagi 3 seru, yaitu ada 2 seru di pan air di sepanjang aliran Kali Baru dan Sularan. Dan alhamdulillah ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun dari relawan dan organisasi masyarakat. Korban berhasil ditemukan usai lebih dari 24 jam pencarian dengan 100 petugas gabungan. Rencananya korban akan dimakamkan tak jauh dari rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Fahmi Febrian, Loka TV. Seorang bocah 10 tahun menjadi korban pembegalan sepeda motor di Bandar Lampung, Lampung. Ironisnya, korban sempat terseret sejauh 15 meter karena mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya. Tragis, nasib malang dialami Ari Dwi Saputra. Bocah berusia 10 tahun ini menjadi korban aksi pembegalan sepeda motor di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Tak hanya kehilangan sepeda motor miliknya, korban juga mengalami luka cukup serius di bagian tangan dan kaki setelah terseret sejauh 15 meter karena mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya. Menurut orang tua korban, peristiwa itu terjadi saat korban hendak ke rumah kerabatnya yang berjarak 100 meter dari kediamannya. Korban tiba-tiba dihadang 2 orang pelaku berboncengan sepeda motor dengan alasan menanyakan keberadaan ayah korban. Korban yang tak curiga dengan gelagat pelaku kemudian memberhentikan laju sepeda motornya. Namun salah satu pelaku langsung merampas sepeda motor korban. Korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya justru terseret sejauh 15 meter hingga mengalami luka cukup serius. Alasannya, kata si pelaku ini nanyain bapaknya ada nggak di rumah, kata anak saya ini ada,
tiba-tiba langsung naik yang satu orang itu membawa motor kita ini. Nggak tahu sampai pertengahan jalan diturunin dan anak saya nggak mau turun, motor ini dijempingin, sampai dijempingin biar anak sini jatuh. Dari jatuh itulah dia megang pedal belakang langsung keseret sekitar 15 sampai 10 meter lah bang, keseret anak saya ini. Apa aja yang luka sih bagian anak itu? Untuk bagian yang luka ya dengkul sama lututnya aja bang. Kata anak kita itu berapa orang itu bang? Untuk pelakunya itu sekitar 2 orang bang. 2 orang. Iya. Dia membawa motor sendiri juga ya? Bawa motor sendiri. Korban sudah melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian dengan memberikan file rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya serta menemukan sepeda motor miliknya yang dibawa kabur para pelaku. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Loka TV. Akibat pengemudi kehilangan kendali, mobil box muatan uang menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga terguling di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Truk box yang terguling sempat menutup satu ruas jalan hingga akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil terbalik, pickup. Mobil bermuatan uang ini terguling setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk tersebut. Proses evakuasi dilakukan menggunakan derek untuk mengembalikan posisi mobil seperti semula. Sementara saksi mata mengatakan mobil box yang melintas dari arah Jatinegara menuju Cakung ini diduga kehilangan kendali hingga menabrak beton pembatas jalan bus Transjakarta. Mobil box kemudian terguling di tengah jalan. Beruntung, 3 penumpang yang ada di dalam truk box tersebut hanya mengalami luka ringan. Ya itu tadi, ya saya lihat udah terguling, udah terbalik begitu. Itu mobil ada muatannya bang? 2 orang sih, 2 orang. Supir. Muatan apa bang isinya bang? Nggak, kurang tahu dah kalau muatannya yang jelas ya katanya. Kalau dilihat dari bentuknya sih mobilnya jasa pengiriman uang itu. Jasa pengiriman uang. Oh, oke. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar Nggak tahu, kalau jelasnya sih nggak tahu posisinya. Saya posisi udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Iya. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban juga, nggak ada. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka-luka lecet gitu. Shock juga dia. Sempat nabrak kendaraan lain bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari dia pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau manusia diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Mobil box yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ronaldo Jerry, Loka TV. Informasi tadi menjadi informasi terakhir kami menemani pemirsa Loka TV dalam program Loka 10. Mewakili kru yang bertugas, saya Kafila Olivia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pernah keliling dunia? Tahu tempat-tempat bersejarah dan tokoh inspiratif hingga peristiwa unik dan menarik? Saksikan Out of the Box. Menyebut kota terlarang tak afdol rasanya jika tidak membahas salah satu kota wilayah di pusat kota Beijing, Cina. Program dengan konsep magazine yang akan mengulas kisah dan informasi menarik dari berbagai belahan dunia. Dikemas secara mendalam dan informatif.
sehingga bisa menjadikan jendela dunia untuk menambah pengetahuan out of the box. Hanya di Loka TV. Sebuah reality show yang membawa Gen Z dan Gen Alpha merasakan langsung berbagai profesi unik dan menantang yang penuh inspirasi. Sobat Gen Z, ini kemiringannya 90 derajat. Dunia Gen Z hadir di Loka TV untuk membuka wawasan bahwa setiap profesi memiliki peranan penting dan pantas dihargai. Dipandu host dari mahasiswa dengan jurusan yang relevan, serta obrolan yang akrab bersama setiap narasumbernya. Temukan juga ekspresi dan refleksi lucu serta menggelitik dari host saat ikut melakukan aksi-aksinya dalam Dunia Gen Z. Loka TV.